Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baca Berita, berita update keren dan viral. Kali ini saya akan membacakan berita sosok pria Jember yang diisukan sebagai Kiai NU tewas diserang KKB Papua. Ini kata polisi dan PWNU. Dilansir dari trisurya.co.id. Inilah sosok pria Jember yang diisukan sebagai Kiai NU tewas diserang KKB Papua di Kabupaten Yahukimu. Diketahui, masyarakat Papua dihebohkan dengan berita hoaks adanya Kiai bernama Suwito yang disebutkan sebagai Rais Suriah NU Papua tewas diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Yahukimu. Berita hoaks tersebut langsung diklarifikasi oleh Polda Papua dan PWNU Papua. Sosok asli korban ternyata bukanlah seorang kiai. Nama korban adalah Ngatiman Hadi, warga asal Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pihak kepolisian juga masih menyelidiki pelaku penyerangan tersebut dan belum bisa dipastikan pelakunya adalah KKB Papua atau bukan. Berikut rangkuman faktanya melansir dari Tribun Papua dalam artikel. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal mengatakan korban yang meninggal dunia bukan seorang kiai seperti yang beredar secara cepat dan luas melalui jejaring media sosial itu. Memang ada penganiayaan berat hingga korban meninggal, tapi korban itu bukan seorang kiai seperti yang beredar itu, tegasnya. Sejak Sabtu 25/12/2021 sore ramai beredar informasi melalui jejaring media sosial yang menyebutkan seorang kiai yang sekaligus Rais Suriah Nahlatul Ulama atau NU di Kabupaten Yahukimu tewas diserang oleh orang tak dikenal. Menurut Kamal, berdasarkan data yang berhasil dihimpun, jajaran kepolisian menyebutkan bahwa korban tersebut bernama Ngatiman Hadi. Ia tewas dengan luka bacok di beberapa anggota tubuhnya. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam saat berada di kawasan pertanian di Jalan Paradosi, jelasnya. Hingga saat kasus penganiayaan tersebut dalam penanganan Satreskrim Polres Yahukimu, baik pengumpulan informasi dari sumber-sumber terpercaya guna mengungkap pelaku dan motif penganiayaan tersebut. Rekan-rekan kepolisian masih mendalami kasus itu karena pelaku juga belum diketahui. Semoga gerak cepat anggota di lapangan segera menemukan titik jelas peristiwa itu, jelasnya. Kamal pun menambahkan, jenazah korban sudah dipulangkan ke kampung halamannya di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kemarin diterbangkan dari Yahukimu menuju Jayapura dan selanjutnya ke Jawa Timur, jelasnya. Di samping itu, Kamal meminta kepada semua pihak untuk tidak mendengar isu hoaks berbau sara yang menyebutkan seorang kiai tewas di Papua akibat dibunuh KKB. Sementara itu, Ketua PWNU Papua Tony Wanggai dan Ketua PCNU Yahukimu Umar Maku turut memberikan klarifikasi agar berita tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman masyarakat. Menurut Tony, berita pembacokan Rais Suriah NU tersebut adalah hoaks. Diketahui korban pembacokan adalah Ngatima, pria asal Jember yang juga merupakan warga kultural NU di Yahukimu. Kronologis kejadian tersebut, almarhum Ngatiman dibacok di kepala oleh OTK saat berada di kebunnya di daerah Kalibrasa, distrik Dekai, Yahukimu hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia. Ia pun menegaskan kasus ini ditangani pihak kepolisian agar pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
dilihat dari kronologis kejadian yang menewaskan satu orang warga Jember yang ada di Papua itu sebenarnya bukan sosok seorang kiai, namun dia dijelaskan dalam berita ini adalah seorang yang memiliki latar belakang NU, begitu. Baik, saya coba lanjutkan berita berikutnya. Sementara itu, situasi di Kabupaten Yahukimu, Papua semakin memanas akibat kebrutalan KKB Papua. Kelompok kriminal bersenjata KKB menggencarkan lagi serangannya hingga melalui seorang prajurit TNI. Kontak senjata kembali terjadi antara aparat keamanan dengan KKB Papua di distrik Suru, Kabupaten Yahukimu, Papua, Sabtu 27/11/2021. Akibat kejadian tersebut, seorang personel TNI mengalami luka tembak. Kontak tembak tersebut menyebabkan satu orang anggota Satgas TNI mengalami luka tembak, ujar Kapendam. Kolonel ARM Reza Nur Patria melalui pesan singkat Minggu 28/11/2021. Hanya saja Reza tidak menjelaskan secara detail identitas korban dan pada bagian mana prajurit tertembak. Reza memastikan saat ini korban sudah dalam perawatan dan kondisinya stabil. Kondisi korban sadar dan stabil. Saat ini korban sudah dievakuasi ke RSUD Yahukimu guna penanganan medis lebih lanjut, kata dia. Personel TNI, sambung Reza, terus berusaha mengendalikan situasi keamanan di Suru-Suru semenjak KKB Papua berubah di wilayah tersebut pada 20 November 2001. Mohon doa dari kita semua, semoga seluruh aparat TNI Polri yang bertugas di bumi cendrawasih itu menjaga kedaulatan NKRI selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Reza. Sebelumnya, 2 prajurit TNI menjadi korban penembakan serangan kelompok kriminal bersenjata di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimu, Papua, Sabtu 20/11/2021. Setelah menebar teror lewat serangan, KKB Papua juga menyebar ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, mengeluarkan ultimatum pasca penyerangan. Ultimatum itu menyusul pernyataan Panglima Tentara UPM wilayah Yahukimu Elkius Koba yang menetapkan daerah itu sebagai medan perang pembebasan nasional bangsa Papua untuk merebut kemerdekaan. Ultimatum tersebut juga telah disampaikan ke manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM dan diumumkan juru bicaranya Sebi Sambon lewat rilis pers yang diterima Tribun Papua.com Selasa 23/11/2021. Ada 5 poin dalam ultimatum yang dimaksud Elkius Koba. Berikut isi dari Tribun Papua. 1. Pemerintah daerah Kabupaten Yahukimu adalah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan SKDA berhenti memberikan izin pembangunan Makobrimob di Yahukimu serta Koramil di Suru-Suru. 2. Berhenti kepala suku serta intelektual yang terus menjadi pengkhianat. 3. Masyarakat non-Papua segera tinggalkan Yahukimu karena Yahukimu termasuk dalam perhitungan 34 Komnas TPNPB OPM, maka perang jelas tidak akan berhenti. 4. Berhenti pesawat yang ditumpangi anggota TNI atau Polri karena saya dan pasukan akan tembak, jadi masyarakat jangan ikut. Perang tetap berlanjut sampai kita merebut kemerdekaan Papua, ancam Elkius. Sementara itu, di tengah kebrutalan KKB Papua, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan ke Papua.
Jenderal Dudung Abdurrahman dalam kunjungannya ke Kabupaten Mimika, Papua memerintahkan agar TNI tak berperang dengan kelompok kriminal bersenjata. Tujuan saya sebenarnya untuk melihat kesulitan prajurit saat melakukan tugas operasi ke Papua, kata Jenderal Dudung Senin 23/11/2021. Tapi saya juga berpesan agar TNI harus merangkul KKB, bukan diajak berperang, sambungnya. Dikatakan KKB Papua adalah saudara yang harus hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata, namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI. Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh, tegasnya. Jenderal Dudung juga meminta setiap prajurit yang bertugas untuk senantiasa menanamkan di hati bahwa tugas di Papua adalah demi bangsa dan negara dan demi berjaga serta melindungi masyarakat Papua. Bila kalian prajurit selesai tugas dan ada masyarakat menangisi kalian karena masih ingin kalian tugas dan tinggal bersama-sama dengan mereka, berarti kalian sudah berhasil merebut hati dan simpatinya, ujarnya. Dalam pembahasan berita di Suriah ada kesan peristiwa pembunuhan seorang warga Jember ada kaitannya dengan kelompok KKB Papua. Itu. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.